Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Apakah hakim menimbang Putri memiliki peran sentral dalam kasus pembunuhan Yosua sehingga vonisnya 20 tahun penjara? Sudah bergabung Ratna Bataramunti, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Selamat sore Bu Ratna, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Ya, Cynthia. Bu Ratna, bagaimana rekan-rekan dari aktivis perempuan menilai vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati? Saya kira, kami, yang selama ini juga, ikut memantau ya, mengawal kasus, ini dan sempat juga mengeluarkan siaran pers ya, untuk mendukung keluarga, korban. Tentunya kami sangat mengapresiasi putusan dari majelis hakim yang sangat mendengarkan, aspirasi publik ya, dan menjatuhkan sanksi yang tepat ya kepada, para pelaku perencana pembunuhan. Dengan menetapkan, pasal apa namanya, vonis yang cukup tinggi ya, Iya. bagi para Eh, pelaku. Bu Ratna, ini kan hakim kemarin sempat menyebut dan menilai ada motif sakit hati, tapi bukan pelecehan. Bagaimana Bu Ratna melihat ini? Ya, saya kira dari awal, kami juga sudah menyampaikan dalam, siaran pers, kami maupun dalam saya sendiri, beberapa kali juga, hadir di Kompas TV maupun di acara Rosi, kami memang, apa namanya, harus berhati-hati apa namanya, mengemukakan bahwa, dalam perkara ini tidak bisa, dilihat sebagai kasus kekerasan seksual yang pada umumnya terjadi pada, korban kekerasan seksual yang biasanya ketika mereka apa namanya, bercerita kita pastinya langsung percaya ya, tapi ini Hmm. kan ada, sejumlah faktor, misalnya ada obstruction of justice, lalu, dari apa namanya, relasi kuasa antara, apa, PC dengan, korban, seperti itu ya. Hmm. Jadi ada berbagai hal, kemudian juga fakta-fakta persidangan yang sempat terungkap bagaimana 15 menit itu PC setelah dibanting 3 kali, diperkosa, dia mencari-cari pelaku, itu hal yang sangat tidak, tidak apa, tidak biasa ya, hal yang sangat tidak umum terjadi pada korban kekerasan seksual. Jadi, dari awal, kita mengingatkan agar, tidak menempatkan PC ini seperti, umumnya korban KS ya, Korban yang pelecehan. selama ini kita tangani ya, memang tidak seperti yang terjadi pada PC. Jadi kita memang, Ya, tidak, langsung bisa percaya gitu. Ternyata fakta di persidangan mengungkap semuanya gitu ya. baik. Dan juga dari pertimbangan hakim, walaupun ada, ahli psikolog forensik itu tidak meyakinkan hakim, tidak cukup meyakinkan karena memang saya tidak mendengar ada penjelasan yang, logis ya, kenapa 15 menit itu, apa namanya, seorang korban yang sudah diperlakukan seperti itu bisa mencari-cari, pelaku dan bahkan hakim menyatakan dia sempat menenangkan, pelaku, padahal dalam hal ini kan yang menjadi korban PC menurut dia kan. Hmm. Heeh, jadi itu Hmm. bagi hakim, sehingga bagi hakim, Termasuk tidak adanya keterangan bukti visum psikolog yang terkait dengan kekerasan ya. seksual. Ya meskipun sebenarnya meskipun tidak ada Ya, visum, selama ini korban KS itu kan juga baik. melapor bisa setahun, 2 tahun ya. Jadi, mungkin visum agak sulit, tapi kan, memang, dampak psikologis bagi seorang korban itu sangat traumatis ya, sehingga apa yang dilakukan oleh, PC itu sangat tidak masuk akal ya. Maksudnya tidak umumlah, korban Kalau KS itu. dari teman-teman aktivis jaringan pembela hak perempuan ini menilainya seperti apa? Ini kan tuntutannya dari jaksa 8 tahun penjara, tapi bisa dikatakan ini 2 kali lebih besar atau lebih berat eee vonis hakimnya. Saya kira saya sudah, sampaikan ya beberapa kali ya bahwa, PC ini kan justru sebagai, aktor utama dalam arti, apa, informasi itu kan datang dari dia ya, kepada Pak Sambo gitu ya. Jadi dia sangat, apa namanya, tentu saja sangat berperan ya di dalam, peristiwa, pembunuhan, Joshua itu. Walaupun, motif yang sesungguhnya tidak terungkap, tapi kan informasi awal dari dia yang mengaku apa, diperlakukan atau dilecehkan atau diperkosa dengan, juga penganiayaan ya, maksudnya dibanting 3 kali seperti itu. Nah, itu kan informasi awal dari, PC ya. Jadi dia pasti, yang berperan,
berperan penting dan juga terlibat dalam perencanaan. Itu kan juga terungkap dari fakta-fakta persidangan ya. Nah, Mhm. sehingga ketika tuntutan 8 tahun itu banyak yang kecewa ya, Baik, setidaknya harusnya di atas 10 tahun. Dan, ternyata, hakim memutuskan, waktu itu saya sampaikan, mungkin 15 tahun ya, tetapi ternyata, 20 tahun. Saya kira itu cukup lebih berat dari tuntutan maksimal bagi jaksa dan ya, juga iya. aktivis perempuan melihatnya sudah cukup. Oke, terakhir singkat saja Bu Ratna, bagaimana aktivis dari Jaringan Pembela Hak Perempuan ini melihat kasus ini? Iya, kalau kasus ini kan, dari awal kita sudah, sampaikan ya, saya, juga di beberapa, ini ya, kesempatan juga menyampaikan bahwa, dari, fakta-fakta yang dikemukakan oleh PC gitu ya, apa itu, tadi itu ya, bertolak belakang ya dengan, umumnya ya, gambaran korban KS ya, seperti itu. Dan, pakar psikoforensik juga Baik, tidak cukup meyakinkan bahwa apa namanya, apa penjelasan, dari seorang PC yang begitu baik, tenangnya gitu ya menghadapi, pelaku KS, bahkan sempat ya, semobil, serumah, bahkan sempat, juga mencari, memanggil, dan bahkan bertemu di kamar gitu ya. baik, Itu hal baik. yang sangat tidak wajar Mhm. gitu. Baik, terima kasih Ibu Ratna Batara Munti, aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.